Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang udah klik video ini ya. Sebelum kita berpanjang lebar, izinkan saya memperkenalkan diri dan sedikit mengenalkan tentang channel yang mungkin lagi kalian tonton ya. Jadi perkenalkan, nama aku Sumi, atau beberapa temen ada yang manggil aku Cumi. Dan untuk channel ini kebetulan ide aku sendiri berawal dari keresahan aku tentang masalah yang ada di sekitaran kita gitu ya. Kebetulan beberapa temen ada yang suka cerita, kebanyakan sih dari ini ya, soal rumah tangga gitulah ya, dimana kadang ada beberapa dari mereka yang bilang kalau sulit atau nggak tahu gimana atau dimana harus bercerita tentang masalah rumah tangga mereka gitu ya. Jadi channel ini kita bikin sebagai wadah atau tempat untuk teman-teman siapapun yang mau bercerita, untuk silahkan datang ke sini dan kita bercerita bareng gitu ya. Tapi kita di sini nggak menjanjikan kita akan menyelesaikan masalah atau dengan duduk di sini masalah akan selesai gitu ya. Intinya di sini hanya sekedar tempat bercerita, mengeluarkan unek-unek yang mungkin sudah bertahun-tahun, belasan tahun atau mungkin puluhan tahun dipendam sendiri, mungkin udah merasa depresi atau hampir menyerah juga mungkin ya. Jadi ya siapa tahu dengan kita duduk di sini, kita ngobrol di sini, sedikit lega hatinya gitu ya. Dan siapa tahu dengan cerita kalian di sini bisa menginspirasi orang lain yang dengar kisah kita gitu ya. Jadi mungkin ada siapapun yang pengen bercerita tentang masalah apapun, yang penting memang masalah yang udah lama dipendam, masalah yang bisa dibilang dari bahasa kita bisa dibilang jelimet lah ya. Kalau masalah sekedar nggak punya uang ya mohon maaf, kita juga di sini nggak punya banyak uang gitu ya. Jadi kita persilakan siapa saja yang mau jadi narasumber di sini gitu ya. Mungkin itu sekedar pemberitahuan sedikit tentang channel Rumah Singgah ini. Dan kebetulan alhamdulillah hari ini pada kesempatan siang hari ini kita udah kedatangan narasumber kita. Beliau datang dari jauh lumayan, dari kota sebelah Sokaraja ya, Banyumas. Alhamdulillah beliau mau menyempatkan diri datang ke sini untuk bercerita kebetulan tentang rumah tangga beliau juga. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut aja narasumber kita hari ini, Mbak Oki. Silahkan bergabung dengan kita, Mbak Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat ya, Alhamdulillah. Iya. Ya sebelumnya makasih banget Mbak udah mau datang ke sini. Ini termasuk lama ya, kita udah wacana ini dari beberapa tahun yang lalu. Cuman ya mungkin kesempatannya memang baru tahun ini dan hari ini. Sebelumnya terima kasih banget ya udah mau datang ke sini dan udah siap bercerita di sini. Ya oke, siap lah. Intinya buat teman-teman, kita di sini bukan mau gibah atau mencari keburukan orang ya, siapapun yang bersangkutan di cerita ini. Tapi yaitu tadi yang aku jelaskan sedikit bahwa kita di sini berharap dengan adanya podcast ini bisa membantu orang lain untuk tempat bercerita, atau mungkin dengan cerita narasumber di sini bisa menginspirasi orang lain gitu ya, bahwa sebenarnya masalah kita tuh nggak terlalu besar kok dibandingin orang lain gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan segera aja dengarkan cerita dari narasumber kita hari ini, Mbak Oki. Oke Mbak Oki, untuk pertanyaan pembuka, nikah waktu itu tahun berapa, masih ingat? Ya, masih ingat, 2009. 2009 ya. Aku masih sekolah. Iya, 2009. Terus waktu itu umur berapa? Umur 20 kayaknya 20, deh. ya. Kerja di PT baru berapa tahun berarti itu Berarti ya? ketemu suami di PT
atau Enggak, dikenalin sama teman kerja waktu itu. comblang berarti ya. Oke. Tapi waktu itu mohon maaf ya, ini cuma sekedar nanya ya, ya, nggak apa-apa, kita ya, nggak nggak ngejudge apa-apa. gitu ya. Maksudnya dulu nikah emang merasa udah siap atau mungkin dijodohkan sama orang tua atau gitu maksa ya. gitu? Awal-awalnya sih kayak gimana ya, dari orang tua juga sih ya, pengen nurutin orang tua. Iya. Buat apa sih pacar-pacaran kelamaan gitu kan? Betul. Pikirnya gitu, daripada kelamaan pacaran ya udahlah nikah aja. Dan memang ada yang serius gitu Iya ya. gitu ya, pikirku juga dia udah dewasa, ya wis oke gitu. Terus gimana ya, aku tuh nikahnya tuh kayak terlalu cepat apa gimana ya. iya. Sekarang kalau dipikirnya, dulu ya enggak kali ya. Dulu yang penting ada yang mau ya oke lah. Iya, gitu ya. gitu Kebanyakan pikirnya. memang seperti itu sih ya. Iya, terus aku pacaran, kenalan itu 3 bulan. Dia minta kalau serius ya kita tunangan 3 bulan. 1 tahun kita nikah. Loh, ya aku shock ya, sempet shock juga. Iya. Baru lulus sekolah nih gimana gitu Kerja kan. berarti baru berapa tahun atau Ya, berapa aku bulan? tahun 2006 deh kayaknya SMA lulus. Oh, berarti sekitar 2 tahun 3 tahun. 2 tahun, iya 3 tahun kan. Belum dapat apa-apa lah. Iya, pengalamannya belum banyak ya. Belum banyak. Tapi orang tua kayaknya ya udahlah, kayaknya dia udah dewasa gitu kan. Ya udahlah, Kayaknya udah tepat gitu ya untuk pikirnya nikah gitu ya. Oke. Jadinya nikah, tapi ya kita nggak tahu ya jalan Iya, ke sini-kesininya. Terus berjalan berapa tahun berarti dari sampai sekarang? Sampai sekarang ya udah 15 tahun. 15 tahun. Sekitar 15 tahunan. Oke. Ya otomatis kalau kita bercerita di sini tentu kita ngomongin masalah gitu ya. Jadi gini deh, dari awal Mbak kenal suami Mbak, calon berarti dulu ya, itu gimana sifatnya menurut Mbak gitu? Sifatnya sih ya sebenarnya baik-baik aja. Dia nggak pernah main tangan, Nggak kasar terus gitu nggak ya? kasar juga enggak. Cuma Nggak kayak ngebentak juga? enggak, iya. Cuma kayak kurang komunikasinya ya di kita. Terus makanya dari dulu sampai sekarang itu masih kayak nyempetin hari Minggu itu harinya kita sama anak-anak. Iya, Nah, kalau nggak kayak gitu kita benar-benar nggak ada komunikasi. Dia kerja, aku kerja gitu. Berarti di rumah pun nggak deket sama anak ya? Iya. Jadi dia ada pulang sering malam, pagi. Emang gitu. kerjanya kayak gitu? Ya nggak tahu kerjanya gimana. Nggak tahu kerjanya gimana. Lalu gue istrinya bukan ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya, terus. Berarti awal Mbak merasakan bahwa pernikahan bahagia umur berapa tahun pernikahan? Ya kalau Ya masih oke-oke aja lah gitu lah. awal-awal nikah ya udah banyak itu sih ya. Udah pas lagi hamil pertama aja udah anak pertama itu udah kayak ya Allah kok gini amat gitu kan, apa aku nggak berjodoh sama dia, tapi ya aku nggak pernah putus asa. Satu prinsipku, aku berpasrah aja semuanya sama Allah. Betul. Gitu. Apalagi kita nikah kan ibadah dan memang niat baik gitu ya. Pengennya cuma sekali ya, Iya betul. pengennya cukup sekali. Berarti 15 tahun hidup dengan orang ya bisa dibilang pendiam gitu ya. Iya, pendiam sih. Enggak, cuma komunikasinya aja yang kita kayak miskomunikasi gitu loh. Ya apalagi katanya kan pernikahan itu yang penting itu kan komunikasi ya. Komunikasi, Kalau komunikasinya aja udah susah di awal, pasti susah juga ke depannya gitu ya. Tapi Mbak tetap memutuskan bertahan berarti iya, demi karena anak-anak. demi anak juga ya, karena memang pernikahan pengennya sekali sih gitu ya. Sekali aja. Suka dukanya selain itu apa Mbak, ada nggak? Suka dukanya sih apa ya? Ya kayak banyak dia sukanya sama pas lagi nikah sama dia ya. Mungkin kayak kita sering ngeling ya. Ya maksudnya kalau setiap minggu itu buat ngajakin kita komunikasi, anak-anak komunikasi, ya kita kemana, tapi nggak perlu ya yang harus keluar yang gitu mahal. Enggak, yang penting kita keluar gitu kan. Terus ada bicara sama anak, sama suami juga, jadi kan ya itu yang seneng sekarang ya, kayak dipikirnya sama dia gitu kan, ngajakin kemana, yang baru kemana, yang baru kemana gitu. Tapi kalau nggak sukanya ya itu ya, kayak mau ngapa-ngapain kayak hidup sendiri. Udah punya suami tapi kayak hidup sendiri. Gitu Ya betul. Kayak aku gajian sendiri ya untuk makan aku sendiri gitu, nggak pernah ditanyain mah berasnya habis nggak, mah bedakmu habis nggak pernah, belum pernah ditanyain seperti itu sampai 15 tahun sampai sekarang itu belum pernah. Jadi berarti maksudnya beliaunya
Emang ngasih uang bulanan atau enggak? Kasih uang bulanan, tapi baru tahu itu ya ini jadi kebuka sekalian ya. Iya, Ya udahlah nggak sekalian ya. apa-apa, Iya, iya sejak anak umur berapa itu ya aku ikut suamiku itu ke tempat temennya, terus ngomong gajiannya belum diambil, oke gitu kan. Tauku itu setiap bulan itu seharga nominal 500. Sebulan 500. Ya, 500 dari tahun 2029 sampai tahun 2022 itu dia kasih segitu, nggak pernah naik. Mbak dikasih 500 sebulan itu sampai tahun ini atau ikut naik sepanjang tahun ke sini? Iya, dari tahun 2009 itu emang segitu sampai tahun 2022 ya. Oh. Tuh ya awal-awalnya aku nggak curiga yang sekasihnya ya. Kita kan Iya. sama suami kalau dikasih Nggak mau terlalu nuntut iya, ya. nggak mau. Tapi kesini yang lagi viral sekarang nih apa namanya itu judi online-nya itu nggak habis-habis ya, dari dulu emang suka kayak gitu nge-slot itu. Tapi aku nggak mau urusan ya, yang penting di akunnya itu ya nggak jangan jarang pulang gitu kan. Aku udah iya. oke lah, nggak apa-apa gitu kan. Aku nggak pernah tanya, nggak pernah apa, yang penting masih sering pulang, anak-anak ditanyain, tapi udah bersyukur. Cuman kehadirannya aja ya yang Iya. perlu ya. Nyelot atau judi online sampai detik ini. Iya, itu yang bikin kayaknya penyakitnya di situ kali ya, yang diworo-woroin zaman sekarang itu benar-benar dijauhin banget tuh, yang kayak gitu namanya gitu. Ya kita nggak punya harta, tapi benar-benar ya memang habisin banget itu ya. Habis apa aja dari karena nyelot itu? Ya motornya dia yang gede juga nggak ada, terus dari dia juga udah nggak kerja dulunya dia kan kerja sama orang ya, sekarang dia harus kelilingan sendiri gitu kan. Banyak lah yang dia seharusnya emang Bisa buat anak iya buat iya nyelot iya ya. itu udah hobi susah kali ya. Penyakit bukan hobi, penyakit. Oh, iya, Itu iya. penyakit. Kebiasaan buruk. Tapi kalau di akunnya ya, kalau main kayak gituan sih mungkin ya belum Masih oke. terlalu tambah sakitnya. Aku itu nggak nambahin banget sakit. Lebih sakitnya lagi kalau dia main cewek, udah main gituan main cewek. Cewek. Jangan ya. Tapi ya pernah, dulu juga pernah kayak gitu juga. Tapi nggak Tapi ya- sampai ini ya, mengancam pernikahan enggak ya? Enggak. Di akunya kayak masih bisa ditolerir, terus dia juga udah nyesalin, minta maaf. Ya oke, kita kalau aku tuh sama dia itu kayak udah mau putus, mau dilanjut lagi itu nggak sekali, Cum. Oh, Kayak- naik turun gitu lah ya. Nah, udah sempet kayak dia pulang ke tempatnya mamanya yang 3 bulan udah pernah, yang 5 bulan udah pernah, yang sampai lama banget itu 8 bulan, Cum. Dia pulang ke tempatnya mamanya, ya nggak ada kabar dia di sono. Oke, kita cari jalan keluar, kita introspeksi diri, kamu di sana, aku di sini gitu. Kalau yang namanya istri, kalau orang yang tahu kasih seberapa pun ya kita terima, nggak pernah Iya. komplain. Aku kayak gitu, aku pengennya jadi istri yang baik lah ya intinya. Kalau udah dikasih ya wis gitu kan, dan dilalah ya aku kerja Iya, gitu kan, ya jadi nggak udahlah. terlalu kurang. Terus kerja, terus aku tinggal itu sama mamaku tua. sama orang tua. Tadinya kepengen ngontrak sini, tapi kayaknya dihitung-hitung lagi ya pengeluaran susah otomatis ya, otomatis. banyak, lebih banyak. Akhirnya aku putusin untuk bikin rumah ya sedikit lah di sebelah rumah. Oke, ngumpulin dari dia gajian tahun berapa ya aku lupa nih. Dia nggak boleh pakai tuh uang itu gajiannya dia. Oke, aku makan pakai gajiku sendiri sampai berapa tahun, 8 tahun kayaknya itu uang. Oke lah, kita bisa bikin dikit-dikit gitu ya. Aku Nyicil pakai ya, ya. iya. Sempet tuh uang mau buat pinjem, mau buat beli sawah tuh bapak. Kan uang itu belum kepake inilah, kali Iya, aja boleh gitu kan. Aku nggak ngomong tuh, uang dia pulangnya malam, pulang malam. Akhirnya aku pinjem ambil dulu gitu kan ke bank. Tuh ambil, tak kasih sama ayahku. Ternyata tahu gitu kan, iya maaf ya aku nggak ngomong gitu. Oh ya nggak apa-apa, tapi ini kamu kayaknya nggak izin aku dulu gitu. Uang itu disobek-sobek mbak. Iya, terus hanya ya Allah uang segini banyaknya disobek-sobek gitu. Semua benar-benar semua. Ya nggak ada semuanya sih itu. Terus
udah dibalikin, oke lah, aku nggak, oh oke, berarti uang ini nggak boleh dipakai, aku pikirku. Tapi aku mikir lagi, itu kan udah hakku ya, gitu kan. Tapi nggak usah mikir seperti itulah, nanti kita nggak dapet solusinya, nanti kita malah bertengkar. Oke, aku Salah satu ngalah. harus ngalah ya. Aku ngalah tiap kali, aku ngalah, terus dibalikin uang itu, bikin rumah, oke. Bikin rumah ya nggak sebegitu gampangnya ya, pasti ya, pasti ada kurang-kurangannya. Tuh nutup semuanya itu dari aku, yang dari beli pasir, beli apa itu semua. Lah Mas, kamu nggak ngurusin, terserah, nanti aku salah gitu kan. Oh oke. Akunya darinya dari tukang, dari material, aku belanja sendiri. Benar-benar semua sendiri. Sendiri, iya. Ya nggak gede sih ya, tapi alhamdulillah bisa ada 2 kamar, kamar mandi gitu sendiri. Ya cukup lah ya untuk sehari-hari. Iya, untuk sehari-hari. Terus kalau ke anak jadi kayak jauh juga ya, dari anak pertama, anak kedua juga agak jauh gitu loh. Enggak friendly man orangnya. Iya, ya. pas lagi bayi gitu kan enak ya kalau ada suami siaga, seneng gitu ya. Enggak, gue yang ngurusin mama gue. Berarti kayak apa? Kayak yang malam-malam anak nangis ya enggak peduli. Enggak. Tapi enggak marah, misalkan ini anaknya nangis ya enggak. Cuman diem aja gitu ya. Terus yang kayak FYP yang sekarang pada keluar tuh ya, masih ada nggak sih istri yang tiap hari nyiapin baju makannya gitu? Itu aku banget ya sampai sekarang. Dia belum pernah ambil makan sendiri. Kalau dia nggak diambilin, dia nggak makan. Jadi masih ingat aja tuh anak satu, anak kedua aku lagi nenenin tuh ya, posisi anak udah tinggal dikit lagi tidur gitu kan. Ini makanku mana, ini makanku mana, itu tiap malam seperti itu. Loh, kalau udah tiap malam udah kasih makan itu, terus aku tungguin tuh dia udah makan selesai, udah aku tidur lagi sih. Mau segimana aku ngantuknya, besok aku kerja ya harus ditungguin. Iya, ya aku pengennya komunikasi kita tuh baik gitu kan. Aku udah berusaha lah gimana caranya ya kayak kan sering ngalah gitu kan. Sering ngalah, terus cari solusinya gimana gitu, aku sering. Tapi lama kelamaan kayak aku diem tuh sananya juga diem juga. Iya, diem juga, tapi nggak pengertian ya, kayak aku pengen dipengertiin gitu. Istri ya wajar lah kayak gitu lah ya. Akhirnya itu aku sempet ngedown itu di tahun 2002 berarti baru kemarin. Pas lagi corona itu, akhirnya aku keluar dari PT itu. Awal-awalnya itu aku kayak ngedrop, sempat depresi 1 minggu itu, benar-benar kayak minum obat tidur pun nggak ngaruh. Sampai 4 hari, terus sampai mamaku udah dipanggilin aja orang pinter, kali aja kamu kesambet gitu kan ya. Udah disabetin tuh si itu kelor si apa gitu kan. Mah ini mah dimasak aja, nggak usah digitu-gituin. Gue nggak apa-apa. Pakai sambel ya. Iya, gue enak itu dimasak sayur bening, aku ngomong gitu ke mamaku gitu kan. Lah ini orang kena setan masa suruh dimasak, nih kayaknya bukan kena setan, emang dia emang stres gitu kan. 4 hari itu tuh aku maunya ditungguin mama, terus emang kayak sujud di kaki mama, sujud di kaki bapakku, terus sama suamiku juga aku sampai segitunya. Terus kalau malam kayak ya Allah, aku gini mau mati apa ya gitu kan. Aku udah dipeluk anak aja udah nggak kerasa apa-apa gitu pas lagi itu tahun 2000. Iya. Terus sampai anak kuliku datang terus ngomong kayak curhat gitu kan. Kamu tuh butuh kayak spirit dari seseorang yang pengen dengerin keluh kesah kamu gitu kan. Terus akhirnya aku nangis di situ, nangis sampai nangis banget. Terus aku astagfirullah, kok aku segininya gitu kan. Aku harusnya up gitu kan, jangan ngedown gitu kan. Emang kalau masalah itu emang harus ada yang dengerin curhat gitu kan, seenggak-enggaknya gitu kan. Hati yang dipendem itu kayak udah keluar gitu. Lega gitu Terus akhirnya anak buliku itu ditemenin pas lagi maghrib kayaknya sampai jam 7. Terus aku sempet cerita banyak ke dia, terus dapat motivasi dari dia, minum obat tidur tuh. Langsung tidur. Alhamdulillah sampai ngejerit. Alhamdulillah aku aku sampai nangis. Aku mau kayak udah ngantuk, aku udah ngantuk, aku udah capek kali, tapi tungguin ya. Takutnya aku nggak balik lagi tidurnya. Aku sampai ngomong kayak gitu. Mamaku, bapakku nungguin, sama suamiku juga sempat nungguin. Aku tidur dulu ya, aku tidur dulu. Aku takutnya beneran kayak pamitan. Iya, kayak pamitan gua gitu kan. Tapi terus akhirnya sempet tidur kayak agak 20 menitan tuh. Aku 4 hari, hampir 5 harian lebih tuh, 4 harian itu aku nggak tidur emang. Terus minum obat itu, aku sempet bangun. Alhamdulillah,
Mas ke ponakan itu Oh, sepupuku ya. itu, aku udah agak bisa tidur nih gitu gini. Ya udah, sekarang kamu pikirannya tuh ke depan, lihat anak-anakmu gini gini. Iya, aku udah harus up lagi, Iya. jangan ngedon gini. Ngedonnya aku tuh gini ya, aku kerja di PT tuh 15 tahun. Nanti Iya. aku keluar tuh bisa nggak dari suamiku aja nggak bisa Iya, diandelin dari betul. dia gitu kan. Mau ambil aku keluar, aku nggak tahu mau hidupnya gimana, mau nggak keluar pun aku mau di situ gimana gitu kan. Jadi kayak gejolak di situ. Iya, karena waktu corona itu benar-benar Iya, PT lagi uji benar, banget ya. uji banget. Akhirnya aku putusin keluar, suamiku juga udah pasrahan. Udah, nanti aku gaji 1 bulan gaji kamu di PT. Alhamdulillah ada Iya. keliran di situ, ada ngomongan gitu. Oke. Ya benar, 1 bulan gaji, besoknya udah nggak digaji lagi, gila Berarti cuma apa? 1 bulan. Iya, itu benar. Iya benar aja. Gue yang salah gue ya. Terlalu berharap ya. Iya, ya benar 1 bulan, dia bilang kan 1 bulan gaji. Kalau berbulan-bulan gitu loh, mungkin beda benar lagi, ya, ya. beda lagi. Tuh begitulah, sedikit banyaknya itu cerita dikit ya. Iya. Sebenarnya banyak lagi. Nggak apa-apa, dikeluarin aja semuanya di sini buat pelajaran teman-teman juga. Iya, buat kan. teman-teman juga. Ya aku bisa bertahan sampai sekarang ya, jalan satu-satunya kalau lagi ngedon banget ya aku baca Al-Quran doang, terus sholat tahajud, baca Al-Quran doang, sholat tahajud, gitu doang beneran. Paling kadang-kadang healing kemana gitu ya. Healingnya kemana itu nanti kalau kita udah malamnya udah itu, pasti paginya kayak udah, oh ya aku semalam udah curhat nih sama yang punya iya. puasa gitu, cara itunya udah pasrahin aja lah, mau gimana hidupku lah, nggak tahu lah gitu kan. Nanti kita bawa jalan aja ke yang deket gitu, Iya. puter belok aja ke alun-alun, udah anak-anak pun apa suka gitu. iya anak-anak pun suka gitu kan. Sekarang jadi anak-anakku dua-duanya kayak udah kayak mandiri ya, dia nggak Iya, pernah dewasa itu sebelum waktunya ya. iya kayak anak-anak yang lain kayak mungkin sangu sekolah apa itu ke Uang sekolah jajan. uang jajannya itu kayak mungkin lebih ya, dia nggak pernah minta lagi. Dia kalau sore pulang sampai jam 5 apapun pencak silat itu Iya. udah nggak minta lagi dia 10.000 sehari, cuma 10.000. Sehari. Kalau yang kecil dia yang TK SD dia 2.000. Mama ini kebanyakan katanya, 2000 dikasih 4 kebanyakan. kasih 4.000 kebanyakan. Oh, Kasih 2.000 katanya, kayak yang 1.000 nanti lagi lah gitu. Oh. Aku nggak minta kok dia. Iya, Apa mungkin dia itu sendiri gitu ya, lihat aku mengerti gitu. dengan pelajaran yang udah didapat lah ya dari keadaan. Ya itu sedikit cerita ya Nggak semua. apa-apa. Kali Aku baru aja tahu loh apa? sampai buat depresi kayak gitu loh. Iya, sempet 2002. Ini kayaknya baru up-upnya ini sekarang ini. Iya. Udah bawa healing aja udahlah. Udah berdamai lah ya dengan masa lalu lah ya. Ikutin kegiatan-kegiatan. Tadinya kan keluar dari PT mau ngapain nih Iya. gitu kan. Sempet jualan, oke jualan gitu kan. Modal habis, nggak ada yang bantuin lagi juga. Dukungan dari suami nggak ada. Terus kayak mertua sih sebenarnya kayak nggak galak, enggak. Kita kayak kalau main ke tempat mertua yang bilang mungkin mertuanya kali nggak enak, enggak, aku mah biasa aja. Dia mertua enak lah, lumayan gitu kan. Tapi ya itu ya semuanya miskomunikasi ya, jarang komunikasi. Apa tanyain cucunya gimana gitu ke tiap minggu, enggak pernah. Ya gitu, nggak tahu ya. Ya dikurangnya itu kan mungkin kelemahan rumah tangga ya, kalau nggak di mertua, di suaminya, kadang di saudaranya, iparnya kan gitu. Aku sendiri-sendiri mungkin di suamiku, aku gitu. Yang terberat kayak suami. Iya gitu. Ada lagi yang mungkin ya nanti kesini-sini yang dari mertuanya apa-apa ya, aku ya tetap bersyukur aja. Aku yang seperti ini aku bersyukur gitu. Apapun keadaannya gitu ya. Betul. Tapi Mbak termasuk hebat ya, maksudnya nggak nyerah saat depresi itu, nggak ngebayangin semuanya 4 hari nggak tidur tuh apa yang dirasain itu, namanya udah kayak nggak mau menjemin mata, nggak tahu pikirannya apa sih yang dipikir aku gitu kan. Tapi kenapa pas lagi dipeluk anak-anakku itu saat malam kan kayaknya ayo sini deh ke mama gitu, pengen dipeluk nggak sih gitu kan. Terus ternyata mereka meluk aku itu kayak nggak ada rasa, malah aku jorokin gitu. Itu kenapa ya, aku jangan deket-deket aku kayaknya udah pasrah deh, aku nggak mau deh gitu kan. Kayak aku nggak bisa deh nggak bisa ngidupin mereka gitu. Untung bukan waktu lahirannya, kalau lahiran baru-baru oh lahiran ya itu mungkin baby blues ya. Iya ikutnya baby blues itu enggak di situ. Tapi
orang tua Mbak support ya tetap Mbak, ya? Alhamdulillah support banget sampai sekarang. Pokoknya sekarang ya yang buat motivasi aku ya cuma anak-anak sama orang tua. Iya. Masih bisa tertolong, masih alhamdulillah banget lah ya, Mbak. Alhamdulillah iya. Karena baru kemarin-kemarin lah, beberapa bulan pun pernah dengar kabar anak usia belasan tahun lah bunuh diri, loncat dari ini kali. Iya, ya mungkin Maksudnya, dia dari keluarganya iya, seperti kadang itu. ya itulah mikirnya, maksudnya anak belasan tahun kan harusnya masih suka main, hidup iya. senang dengan kehidupan mereka itu kan. Maksudnya apa sih yang dipikirin mereka sampai kok bisa kepikiran bunuh diri gitu iya, loh. iya. Cuma ya itu sih setelah ya cari tahu gitu kan sama orang sekitar situ, katanya broken home lah, biasa karena cerai atau ibunya meninggal gitulah. Terus kalau nggak salah ayahnya nikah lagi dan mungkin nggak diurusin atau gimana itu. Makanya itu salah satu alasan karena pengen bikin rumah singgah ini. Iya, buat seperti ini. Ya sebenarnya bagus ini. Aku makanya dukung kamu gitu kan. Iya, aku ikutan ya, kayak aku mau gitu kan. Nggak tahu ini gibah apa namanya gitu kan ya. Cuma tapi ini bukan ini bukan gibah. Nomor satu kan Iya, itu, tapi inspirasinya gimana Mbak bisa bertahan 15 tahun kan nggak sebentar loh hidup dengan ya mohon maaf suami seperti itu kan. Iya. Anakku sekarang berarti 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun udah kayak aku nih gedenya. Jadinya kalau setiap minggu mau kemana loh gitu kan. Ya udah kita jogging aja bareng udah kayak udah kayak adik. bestie gitu udah ya. kayak bestie. Ntar kalau cowok lu yang kemarin kagak datang lagi. Oh, gue udah putus gitu. Ntar malam-malam gitu meledek-ledekan gitu. Terus lagi itu ada baju bajar baju lagi tuh bagus nih gitu. Ikut. Iya akhirnya. Jadi jangan sampai anak aku juga kayak gitu ikut dia depresi juga kayak aku. Enggak, aku juga kalau nangis apa ya udah, kalau tengah malam udah sholat udah gitu tidur ya aku baru kayak pengen nangis gitu. Enggak di depan mereka enggak pernah. Berarti di depan mereka cukup jadi ibu iya betul gitu ya. Kayak yang kecil apa gitu kan dia kan harus benar-benar disupport banget tuh, harus perlu ceria apa gitu ya. Tiap hari kita bercandaan gitu, jangan sampai nggak ada komunikasi. Aku sama ayahnya nggak ada komunikasi, anak harus gitu. Iya betul. Ya. Pengennya gitu. Ya, ya Cum ya. Enggak apa-apa. Tapi hebat lah Mbak Oki ini ya. 15 tahun. Ibaratnya menikah tapi kayak nggak punya suami gitu kan, apa-apa sendiri, apa-apa mandiri. Dan sebenarnya sih kalau masalah itu aku udah nggak heran karena memang banyak juga yang kayak gitu itu kan ada yang ngasih bulanan harus laporan dulu, harus itu gitu, kadang kok bisa gitu ya. Tapi memang ini nikah agak bisa dibilang agak terpaksa, belum siap banget sebenarnya ya. 20 tahun. Tapi untuk ini 15 tahunnya hebat lah Mbak Oki lah. Ya alhamdulillah dengan dikuat-kuatinnya ya. Karena kebetulan masih ada keluarga yang support juga orang tua. Bener. Teman-teman juga iya ya. Kayak kita juga butuh teman kayak support pasti. Dari mereka juga. Iya dia juga support. Kesini aja main gitu kan. Kita nggak usah kayak gimana temen yang bestly harus tiap hari datang gitu kan, enggak. Yang penting kita ngobrol, enjoy, terus ada masalah apapun dia tampung gitu kan. Udah seneng banget beneran deh. Ya memang masalah itu kan kayak sampah ya, sampah menumpuk apalagi bertahun-tahun kan. Betul, ya itu harus bisa depresi apa segala harus macam. Dibuang dikit-dikit. Ya, jadi bisa dibilang ini tempat sampah nggak apa-apa ya. tempat sampah kita membuang sampah, racun-racun itu emang bahaya kan. Iya. Apalagi ya itu sampai berpuluh-puluh tahun, gimana rasanya gitu kan. Ya, kita sih berharapnya dengan adanya channel ini bisa membantu sekedar melegakan perasaan gitu ya, hati itu kan. Kita nggak janji bahwa masalah akan selesai, cuman insya Allah sekedar mendengarkan kita bisa gitulah ya. Mungkin ada pesan-pesan Mbak Oki buat yang merasa teman-teman lagi depresi mungkin. Iya, pokoknya jangan sampai putus asa, keduanya jangan sampai lupa, itu kita mintanya sama yang kuasa aja. Semuanya itu yang nanti memutar balikan itu yang di atas. Gitu. Iya, pokoknya jangan sampai putus itu. Aku satu itu, keduanya ya sharing-sharing seperti ini nggak apa-apa. Ya mungkin ada masukan-masukan itu kan kayak nggak tahu ya, kita dapat
masukan yang nggak tahu kamu belum nikah, apa yang ini udah nikah udah ceraian, jadi oh iya ternyata seperti ini, oh ternyata itu buat masukan kita juga loh. Bermanfaat banget ini. Alhamdulillah. Oke, udah cukup ada kayaknya. yang mau sharing lagi nggak ya? Iya cukup. Oke, alhamdulillah video kali ini kita akhiri sampai di sini. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Dan kembali lagi kita ingatkan, siapapun yang mungkin pengen bercerita di sini, kita persilahkan waktu di tempat, kapanpun kalian bisa datang ke sini. Nanti untuk cara gabung ke sini nanti di description box di bawah ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Oki. Iya, sama-sama. Ceritanya cukup menginspirasi ya, karena itu ada beberapa hal yang ternyata aku nggak tahu gitu ya. Depresi 4 hari 5 hari nggak tidur gitu kan. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih. Semoga akan ada episode selanjutnya ya dari Rumah Singgah ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.